warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok 4 akan menampilkan video tentang pembuatan keripik tempe dan juga wawancara. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita lagi ada di tempat pengrajin keripik tempe Edi Karya. Dan mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Bapak Marsudut, panggilannya Bapak Edi. Bapak Edi ya. Bapak Edi, di sini kami mau memohon izin untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Siap Mbak, saya bersedia. Teman saya mau memulai untuk bertanya ya Pak. Monggo silahkan. Mengapa Bapak memilih usaha keripik tempe ini? Saya usaha tempe keripik ini karena ini pekerjaan turun temurun dari eyang-eyang saya sampai sekarang. Nah ini kebetulan saya yang melanjutkan. Saya sendiri mulai melanjutkan itu yang khusus keripik tempe itu tahun 2000 sampai sekarang, alhamdulillah. Ini sangat sudah lama banget ya Pak. Ya, Pak. 20 tahunan lebih. 3 tahun. Monggo. Apakah Bapak mempunyai karyawan? Kalau karyawan tetap punya. Itu yang jadi karyawan itu buliknya istri saya. Terus sedang cara pemrosesan penggorengan itu istri saya. Jadi bulik saya itu cuma bungkusi yang kedelai dibungkus jadi tempe itu. Jadi karyawannya itu masih lingkup keluarga semua ya Pak? Ya istilahnya family lah. Nggih, family nggih. Keluarga. Monggo. Kalau boleh tahu, dalam pembuatan keripik tempe ini minimal memerlukan berapa lama ya Pak? Kalau bikin tempe keripik itu maksudnya dari kedelai, ya toh, Mbak? Yeah. Dari kedelai sampai jadi keripik itu paling enggak itu 5 hari baru jadi, Mbak. Hampir 1 minggu ya Pak berarti. Ya, hampir itu bisa ditingkat lagi 4 hari bisa. 4 hari. Nah, tapi kalau yang bagus itu yang 5 hari. Jadi Karena prosesnya masak 2 kali. Tapi kalau 4 hari itu masaknya cuma 1 kali. untuk bedanya apa? Keripik tempe yang dimasak 1 kali dengan yang 2 kali niku pripun Pak? Kalau yang itu 1 kali sama 2 kali masaknya, kalau yang 2 kali masak itu rasanya lebih enak, Lebih gurih, lebih nah, gitu. terus kalau yang 1 masak itu rasanya agak ya, pokoknya kurang anu lah. Kurang just seperti Ya Kurang betul, just. betul, memang betul. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya, Ya, alat-alat dan bahan dasar apa saja yang digunakan pada pembuatan keripik tempe? pembuatan keripik tempe itu pertama kedelai, terus tepung kanji, tepung beras, terus nanti bumbunya rempah-rempah itu ya. Rempah-rempah. Rempah-rempah kayak tumbar, kayak kemiri, terus bawang, terus sama daun jeruk. Daun jeruk. Ya, Daun jeruk niku tinggi aromanya gitu. daun jeruk itu untuk bikin warna keripiknya itu bening gitu loh. Ya bening. Nah. Oh, nggih. Kalau Bening. tempenya itu bikin sendiri atau Tempenya dari mana? bikin sendiri ya. Oh, damelan. Nah kebetulan saya tuh bikin keripik itu 2 macam. Iya. Apa aja Pak? Yang satu keripik rajang. Keripik rajang itu Ya, seperti apa? tempe plastik panjang itu terus dipotong-potong tipis-tipis gitu. Yang bentuknya bulat atau? Enggak, Yang bulat kotak. biasa. Oh, Nanti ada. Oke. Dan itu bumbunya sama, tapi masalah rasa agak beda. Agak beda. Ya, masalahnya gini, kalau yang tempe bungkus daun itu, ya toh, Nggih. itu entah itu. Kalau yang bungkus daun ini kan
risofusnya itu kan full, Iya, ada full. Nah nih, Jamurnya sampai jamurnya risofusnya itu full. Ada. sampai di luarnya ada. Nah, tapi kalau tempe yang rajang yang itu potong, jamurnya cuma di sini mas. cuma sampai di pinggir-pinggirnya gitu. Jadi tengah nggak ada, makanya Oh, gitu. rasanya beda. Kalau yang full ini rasanya lebih gurih. Kalau dikunyah lama-lama di dalam mulut itu terasa agak manis. Kalau bisa merasakan betul-betul. Kalau Yakin? berarti yang paling laku itu yang Iya ini. Yang paling laku berarti tipe yang Ini di matang tempatnya itu. saya, tapi nak yang di lainnya saya cuma yang rajangan tok. Oh gitu. di sini spesial ya. Nih, harganya ya lain. Lebih mahal yang ini mbak. Soalnya favorit nih. Terus Lagi. selanjutnya boleh beritahu cara pembuatan keripik tempe dari langkah-langkah pembuatan keripik tempenya nih Bu. Boleh. Contohnya dari pemrosesan awal toh. Nggih. Dari pemrosesan awal pertama kedelai itu direndam paling enggak 8 jam. 8 jam. Ya, direndam 8 jam. Setelah itu mengembung toh. Oke. Terus dimasak sampai mendidih. Nanti terus ditiris. Setelah ditiris direndam lagi. Itu proses 2 masak loh. Direndam lagi toh. Nah, setelah dingin kedelainya yang direndam itu nanti terus digiling atau dikosek nek jawane. Digiling pakai itu. dihalus. Dilembutkan lah. Nah, setelah itu direndam lagi terus direbus lagi. Berarti yang proses 2 masak lah. Setelah direbus yang kedua terus ditiriskan terus diangin-anginkan biar dingin. Setelah dingin dikasih ragi tempe lah. Perbandingannya 10 kilo itu 1 sendok makan itu ragi yang dibuat dari Bandung, dari Lipi. Itu 10 kilo kedelai 1 sendok makan, tergantung nanti cuaca mas. Tergantung cuaca. Nah, kalau cuacanya dingin ya lebih dari 1 sendok. Tapi kalau cuaca panas 1 sendok bisa. Oh gitu. Nah, setelah itu setelah dikasih ragi langsung dibungkus. Ini yang dikasih ragi ini. Nah, ini yang sudah dikasih ragi. Terus setelah itu nanti dibungkus. Nah, dibungkus gini. Ini tipis mas. Dibungkusnya tipis. Tipis. Harus tipis ya Pak. Iya. Kalau apa tuh? Kalau tebalan nanti jadi mendoan, Mbak. Oh. Betul itu. Ya, ini istilahnya hanya separuh kedelai, Mbak, Mas. Terus lagi ditambah lagi. Ditutupin. Terus dikasih lagi, tipis lagi. Terus diulang-ulang. Terus tergantung nanti jarinya cakepnya berapa. Oh. Kalau 5 ya 5, kalau 6 ya 6, kalau 9 9, enggak apa-apa. Nah, yang penting daunnya itu disobek gini. Tengah-tengahnya disobek biar semakin. Karena kalau nggak disobek itu nanti bulunya di tengah ini nggak ada. Oh gitu. Nah, setelah dibungkus terus fermentasi, misalnya sekarang ini hari Senin ya mas. Gini hari. Fermentasi malam Selasa, Rebo baru bisa digoreng. Berarti 2 hari difermentasi. Ya. Oh gitu. Makanya dari awal kedelai kering sampai jadi keripik itu bisa 4 hari, bisa 5 hari. Tapi kalau 4 hari masaknya 1 kali. Kalau 5 hari masaknya 2 kali. Nah, masalah rasa itu tetap ada perbedaan. Itu dari prosesnya. Terus bumbu-bumbunya yaitu tadi seperti daun jeruk, bawang, ketumbar sama kemiri. Terus ini masih kurang, ada satu lagi daun air kapur sirih mas mbak. Air kapur sirih. Iya. Untuk apa itu? Ya itu untuk merenyahkan. Oh. Jadi biar semakin renyah gitu. Iya. Cuma airnya mas. Jangan jangan gampingnya. Airnya saja disaring. Cuman airnya. Iya, itu rasanya sepet mas. Iya mas. Rasanya sepet. Itu bisa untuk
apa obat itu. Zat tinggi obat. Di samping itu Mas, jamurnya ini. Nggih. Ini bisa menyembuhkan diare Mas. Mbak, betul itu. Sakit di Bisa ya, tapi dengan syarat tempenya yang dimasak 2 kali Mas. Saya sendiri praktek terus dari teman-teman saya sudah saya kasih tahu. Alhamdulillah tuh semua bisa sembuh. Karena kandungan risopusnya ini 4,5 Mas. Jadi untuk obat manjur itu saya nggak bohong, misalnya dengan jajan mie ayam, jajan bakso, kebetulan naruhnya sambal itu kok terlalu banyak, perut panas loh, makan saja tempe mentah. Iya betul Mbak. Nanti iya, nanti nggak terasa panas. Kalau nggak itu mungkin langsung belakang. Biasanya ngoten niku. Nah ini saya tidak promosi, ini benar-benar Mas. Soalnya dulu pernah dokter dari RSI Klaten pernah sosialisasi ke sini tentang manfaat jamur risopus. Nah, jamur risopusnya ini untuk banyak Mas kegunaannya. Iya Mbak, betul. Saya sendiri mempraktekkan bolak-balik itu. Untuk selanjutnya Ya, bagaimana monggo. Pak? Hah? Kan tadi kedelainya nanti sampai ke penggorengannya itu bagaimana setelah fermentasi tempenya jadi itu terus Nah terus sudah difermentasi 2 malam ya. Iya. Terus jadi ini tidak usah dijemur Mbak, langsung digoreng. Jadi selesai fermentasi itu langsung Iya, digoreng. kalau fermentasi selesai kan terus jadi gini Mas. Nggih. Nah jadi gini ini langsung digoreng. Nggak usah dijemur ini. Dilumuri kayak Nah ini terus dikasih tepung yang sudah jadi adonan itu. Nanti bisa lihat. kemudian sampai digoreng. Nah baru digoreng. Nah gorengnya itu satu kali atau dua? gorengnya kalau keripik, sejenis keripik apapun kerupuk apa itu 2 kali Mbak. 2 kali. 2 kali ya. Pertama digoreng dulu kayak mendoan gitu. Ditiris dulu. Terus setelah nanti berapa menit atau berapa pokoknya selang berapa waktu lah itu nanti digoreng lagi sampai kering. Masalahnya apa? Kalau sekali kering itu cuma dapat sedikit Mbak. Misalnya kalau 1 kali kering itu misalnya 5 buah ya Mbak ya. Iya. Tapi kalau dikeringkan digoreng ulang itu sampai bisa dapat 25-30. Jadi alum entas, terus setelah itu nanti dinginnya 5 atau 6. Nggak usah, kalau sudah terakhir langsung digoreng dengan minyak yang sudah panas itu. Jadi dapatnya banyak. Tapi kalau cuma 5 tok ya bisa Mbak, tapi kelamaan Mbak. Iya Mas. Oke, monggo. Selanjutnya modal packing minimal dalam pembuatan keripik tempe. Packing itu pengemasan. Oh, pengemasan itu kalau pengemasan yang sudah jadi tempe atau yang ini? Yang sudah jadi produknya. Oh, yang sudah jadi produknya alhamdulillah niki yo cara dihitung-hitung per bungkusnya itu kalau dihitung itu ya 25 lah 25 rupiah. Oh, iya. Nanti bisa 50. Bisa 50 Mas. Soalnya kalau yang apa itu yang ini kalau 1000-nya itu 200 apa berapa itu 250 ribu. Tapi ini mungkin 100 di Mas. 100 rupiah per bungkusnya bisa. Per bungkus 100 rupiah. Nah ini itu isinya lebih dari 1. Ini isinya 6. Yang saya burukan itu isinya 6. Tapi yang dibungkus sendiri ya mungkin 6, mungkin 8 atau 9 dan sebagainya. Terus untuk bagaimana cara penjualan produk keripik tempe yang sudah jadi Pak? Itu dititipkan atau Oh, nah kalau saya sendiri itu ya alhamdulillah sudah punya pelanggan. Setiap 2 hari 3 hari itu saya antar. Saya kasihkan ke toko-toko itu sama pasar-pasar yang Jadi istilahnya itu dititipkan gitu ya? Enggak, langsung. Cash. Jual ke toko terus nanti tokonya menjual ulang gitu. Ngoten niku kan? Nggih, langsung cash. Ada apa langsung barang uang.
Oh iya, iya. Oke, Berarti masalahnya gini ya, kalau nitip kita rugi mbak, mas. rugi. Ruginya gimana? Misalnya Aku. saya masuk neng ngene apa Indomaret atau mall ya, Nggih. itu pertama masuk tanggal 5, ada? Nggih. Tanggal 5 masuk nanti bayarnya tanggal 5. Padahal masuknya itu utuh, keluar sudah pecah. Kan kita rugi. Iya. Makanya lebih baik saya kenapa jenenge pilih yang pasar kecil-kecil kayak toko snack dan sebagainya itu. Kalau nggak mall-mall saya enggak berani. Masalahnya itu risikonya berat. Iya. Terus apakah ada hal penting yang harus dihindari atau diketahui saat proses pembuatan keripik tempe, Pak? Wah, masalah itu kayaknya loh mbak, kayaknya nggak ada yang perlu dihindari. Berarti sudah. Yang apa ya nggak ada kayaknya mbak. Yang dihindari apa? Nggak ada itu mbak. Asalkan cuaca terang, tidak ada apa ya, istilahnya nggak ada lah. Nggak ada. Nggak ada lah. Kurang lebih buat renten sing terlalu fatal. Oke, terus masalah itu siapapun boleh lihat cara penggorengan dan sebagainya. Oh gitu. Tidak ada rahasia. Tapi nek masalah keuntungan, nah itu lain. Rahasia. Yang penting kita punya untung. Nah, Iya. masalahnya gini, kalau wah itu keuntungannya per kilo sekian ribu, nyatanya jarak sekian tahun kok ya nggak bisa beli apa-apa lah. Itu kan nanti ditertawain tuh. Makanya yang penting kita bikin keripik ada untung, bisa untuk mencukupi keluarga dan sebagainya. Nah, bisa mas dihitung juga. Lebih mudah lagi kalau dihitung per kilo. Nah, per kilo yang daun ini sekilonya itu 45 ribu. Tapi kalau yang iris rajang itu 35. Itu saya sudah cek. Kelihatan bedanya. Ada bedanya. Betul. Masalah misalnya adik-adik nggak puasa, saya silahkan Coba ya. ngicipi. Iya. Ini nggak puasa, Pak. Ini Iki bukan liwat muslim. puasa niki. Nanti saya bawain di buku di rumah lah. Monggo. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Kami Iya. jadi tahu tentang Iya. keripik tempe ini. Oke. Apa kami dan teman-teman boleh melihat proses pembuatan dan juga mempraktekannya, Pak? Oh, monggo silahkan. Boleh ya? Ya. Ini ya Mbak Mas. Cara pemrosesan untuk bikin tempe keripik atau tempe sayur lah ini beli kering yang belum direndam. Benar? Ini direndam paling enggak itu 8 jam. Setelah direndam hasilnya gini. Ya, ini loh. Terus ini loh, ini sudah direbus. Nah, belum dikupas ini. Nah, ini direbus, direndam 8 jam. Setelah 8 jam nanti terus digiling tanpa direbus dulu. Nah, setelah direbus terus digiling. Setelah digiling terus sudah pecah-pecah jadi 2 toh. Terus direndam lagi ya kurang lebih 8 jam atau 6 jam lah. Setelah itu dimasak. Goreng. Ya dimasak. Enggak, belum digoreng, Mbak. Dimasak. Tuh dimasak dulu. Iya, digodok lah gampangannya lah, digodok niku mungkin kalau sudah masak terus ditiris terus diangin-angin, setelah dingin dikasih ragi lah yang seperti itu tadi yang sudah dikasih ragi. Nah setelah itu terus dibungkus daun tadi loh saya tadi itu ya 2 hari 2 malam. Setelah 2 hari 2 malam jadi tempe. Nah setelah jadi tempe bikin adonan untuk tepungnya ini. Ibu. Nah ini. Ngapunten tempatnya. Nah ini adonannya. Ini setelah jadi tempe ya. Nah ini. Adonannya tapi dari tepung aja apa aja? Nah, adonannya ini dari tepung beras sama kanji. Oh, campur langsung. Tapioka, bukan maizena, tapioka. Iya. Nah setelah itu, tapi gorengnya harus hati-hati mbak. Biar nggak pecah ya? Nggak patah. Sekarang gorengnya gampang mbak.
Tapi dengan syarat itu kalau tempe keripik itu dibikin yang tipis. Oh iya, biar kriuk-kriuk. Ya, masalah kriuk-kriuk nanti bisa dibikin pakai tepung apa itu, tepung kanji itu, tepung maizena itu untuk keripik lah. Terus bumbu-bumbunya seperti daun jeruk, ada bawang, ada ketumbar, ada kemiri dan air kapur sirih. Micin sedikit saja, jangan terlalu banyak. Yang penting rempah-rempahnya di Kuatin. Nah, masalahnya apa? Kalau terlalu banyak micin kan kedepannya nggak bagus. Iya. Micin atau masako dan sebagainya itu kalau kedepannya nggak bagus. Kalau banyak rempah-rempahnya itu lebih bagus. Itu benar Mbak. Saya sendiri harapan saya dimakan orang itu yang sehat. Nah gitu. Terus apalagi? Setelah itu Pak diproses, lanjut ke proses pengemasan ya? Ah ya sana tadi. Iya. Nah, ini proses pengemasannya. Boleh silakan praktek Pak, pakai. Ini. Iya. Biar nanti ada bukti untuk laporan gitu loh Mbak. Nah, benar-benar sudah praktek. Karena tangan saya basah. Nah ini yang rajangan Mbak. Ini loh. Oh, berarti ini yang plastikan ya Pak? Ya ini yang rajangan, ini yang tadi itu. Nah ini yang plastik panjang dirajang-rajang. Terus kalau yang ini yang dibungkus daun Mbak. Nah, Kayaknya lebih enak yang ini ya Pak? ya. Nanti kamu bisa merasakan, nanti ada. Saya kasih dua warna. Oh, Nah, nanti bisa membedakan. Nah, cara bungkusnya mudah Pak. Monggo jenengan praktek ra masalah Pak. Nah ini kan jenengan praktek niku mboten masalah. Niki monggo. Monggo jenengan nganti ki kadenge benar-benar sudah menjalankan tugas dari sekolahan. Gampang nggak? Biasanya kalau itu labelnya di dalam, tapi kalau ini labelnya di luar. Udah, bisa. ada ketentuan isinya nggak sih Oh Pak? ada Mbak, itu menentukan harga Mbak. Kalau kalau kecil itu harga 2.900 itu isinya 7. Ya, kalau harganya 3.000 lebih itu bisa 8, bisa 10. Tapi itu harga terendah. Pokoknya paling kecil lah. Oh, yang besar Pak? Ini cuma bikinnya satu macam itu Mbak. Nah ini yang sudah jadi ini lagi kok ini yang racang ini yang harganya 29. Terus kalau ini saya masuk ke toko itu 3,5 bisa nego, tapi jualnya monggo terserah. Oke. Terus saya bisa kalau eceran bisa 3,5, bisa 4.000 dan sebagainya tergantung transaksinya. Sekian video dari kelompok kami. Ada kurangnya kami minta maaf. Wassalam.